absen 16 akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang. Restorasi Meiji. Revolusi Meiji atau pembaruan Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Thousand Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Feodalisme Jepang secara perlahan-lahan digantikan oleh ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi negara-negara barat hingga kini. Dengan adanya penghapusan wilayah domain, maka untuk pertama kalinya tercipta pemerintahan Jepang yang terpusat dan berkuasa di semua wilayah negeri. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1855 tidak lama setelah penandatanganan Konvensi Kanagawa oleh Jepang dan Amerika Serikat yang mengakhiri isolasi Jepang selama 220 tahun atau Sakoku. Perjanjian Shimoda membuka pelabuhan Nagasaki, Shimoda dan Hakodate untuk kapal-kapal Rusia. Perkembangan imperialisme Jepang. Kepercayaan Jepang adalah Shinto atau Hako-ichū. Usaha Jepang memperluas imperiumnya, yaitu pertama, Perang Sino-Jepang tahun 1894 sampai 1895. Kedua, Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. Yang ketiga, Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis 1941 dan Jepang membentuk Fakta Triparti bersama Jerman dan Italia tahun 1940. Jepang menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman mencapai cita-cita. Jepang pun menyerang Pearl Harbor. Perubahan di berbagai bidang masa restorasi Meiji. Bidang militer. Melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun. Membentuk tentara nasional, membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa barat, dan dari bidang sosial yaitu menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakat Jepang. Bijaksanawan, petani, seniman, pedagang. Menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan sistem pemerintahan terpusat. Dan yang terakhir yaitu bidang hukum. Membangun pabrik industri, terutama hasil pengolahan sumber daya alam Jepang, membangun sarana transportasi dan komunikasi, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern, dan mendirikan bank-bank untuk peminjaman modal. Selain itu, ada juga dari bidang hukum, yaitu mengubah sistem hukum dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi barat. Dari bidang sosial, melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun, memberikan beasiswa bagi pelajar Jepang yang belajar ke negara-negara barat, mendatangkan guru dan konsultan pendidikan dari barat, serta menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari barat ke dalam bahasa Jepang. Pearl Harbor. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Sebagai awal berkobarnya Perang Asia Timur Raya melawan sekutu, maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Demikian pula, Indonesia tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa Abdakong. Kedatangan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan. Pasukan KNIL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian, Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian, Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang.
Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragan atau Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksmana Karel Durman, dan akhirnya tanggal 5 Maret 1942 Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati adalah perjanjian yang ditandatangani antara Belanda dan Jepang. Dalam perjanjian ini, Belanda sepakat untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada Jepang. Tujuannya untuk menguasai sumber daya alam dan minyak bumi. Faktor-faktor Indonesia menerima kedatangan Jepang yaitu: pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang. Kedua, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Yang ketiga, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivis yang ditawan Belanda masa pergerakan nasional. Keempat, Jepang menjanjikan kemudahan, yaitu lagu Indonesia Raya dan bendera berkibar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, diperbolehkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan. Selanjutnya ada dampak-dampak Jepang bagi Indonesia. Yang pertama ada politik penindasan dan pemerasan. Yang pertama, para petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar padi dan ternaknya. Yang kedua, pada hari-hari tertentu, rakyat diperintahkan menanam tanaman tertentu. Yang ketiga, rakyat memiliki perhiasan diserahkan terhadap Jepang. Yang keempat, rakyat tenaganya diperas melalui Romusa. Yang kedua ada dalam bidang politik pemerintahan. Tentara Jepang dikenal dengan Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang sejak tanggal 7 Maret 1942. Tentara Jepang memegang kekuasaan militer dengan segala kekuasaannya yang dipegang Gubernur Jenderal masa Belanda. Kekuasaan atas wilayah Belanda dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu yang pertama ada Angkatan Darat atau Rikugun, yang kedua ada Angkatan Laut Kaikun, dengan kekuasaan masing-masing yaitu Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia di bawah kekuasaan Rikugun. Yang kedua, Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusatnya di Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaikun. Yang ketiga ada bidang sosial budaya. Yang pertama ada Tonarigumi, yaitu membangun jalan, gedung, dan perkebunan. Yang kedua ada Jugun Ianfo, yaitu dibuka perguruan ilmu kedokteran dan teknik. Yang ketiga ada Keimin Bunkasidoso, yaitu terjadi perubahan dalam sistem stratifikasi sosial. Yang keempat ada Japanisasi, yaitu propaganda menggunakan kebudayaan lagu, karya, dan drama. Selanjutnya ada dalam bidang ekonomi. Yang pertama membentuk kumiai, yang kedua dipaksa menanam tanaman jarak, yang ketiga sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Selanjutnya ada dalam bidang militer. Pemerintahan Jepang ketat dalam mengawasi aktivis pergerakan nasional. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer dan militer. Yang pertama ada PETA, yang kedua ada Gyugun, yang ketiga ada Seinendan, yang keempat Keibondan, yang kelima ada Barisan Pelopor, yang keenam ada Fujinkai, yang ketujuh ada Gakokotai, yang kedelapan ada Heiho, yang kesembilan ada Hizbullah. Selanjutnya ada perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Ada 2, yaitu perlawanan kooperatif. Itu berisikan Ir Soekarno, Muhatta, Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada perlawanan bawah tanah. Yang pertama ada kelompok Soekarni, yaitu dengan cara menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. Yang kedua ada kelompok Sutam Syahrir, yaitu mengajak pemuda untuk mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan. Yang ketiga ada kelompok Ahmad Subarjo, yang menghimpun pemuda untuk belajar tentang nasionalisme. Selain itu ada pemberontakan yang timbul akibat kekerasan diterima bangsa Indonesia. Yang pertama ada Aceh Angkat Senjata, yaitu perlawanan rakyat Aceh. Yang kedua ada perlawanan Singaparna. Yang ketiga perlawanan di Indramayu. Yang keempat ada rakyat Kalimantan Angkat Senjata. Yang kelima ada perlawanan rakyat Irian. Yang keenam ada PETA di Blitar Angkat Senjata.
Selanjutnya ada penyerangan Nagasaki dan Hiroshima. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 di Jepang, pada tahap akhir Perang Dunia Kedua. Karena ingin membalas dendam terhadap Jepang yang sudah menyerang Pearl Harbor, Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Quebec. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Dan menjelang akhir 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan. Jepang berupaya agar tidak kehilangan wilayah Indonesia, salah satunya upaya tersebut dengan memberikan janji kemerdekaan. Sekian dari kami, terima kasih.